Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana semuanya kabarnya hari ini? Oh, ada yang sakit? Oh, seperti itu. Oke, semoga yang sakit segera disehatkan kembali, segera dipulihkan kembali, dan kalian semua semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita selalu menyertakan Tuhan di setiap kegiatan atau aktivitas kita. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan dipimpin. Oke. Ya. Nah, pada semangat ya pagi ini ya. Nggak ada yang lemes, nggak ada yang sakit kan di kelas ini? Yang saat ini berada di kelas? Oke, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, tadi kan katanya ada yang sakit. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi yang namanya dipanggil please say hadir. Oke? Oke. Arsa Banyu hadir. Kinanti Utami hadir. Syakira Umaira hadir. Vivi Hikmatul hadir. Hanan Uriel hadir. Kenara Hermawan hadir. Oke, yang masuk 18 orang ya, 1 orang sakit. Nadira sakit ya. Oke, kita doakan ya, semoga Nadira juga semoga Nadira segera disehatkan kembali agar bisa mengikuti pembelajaran kita. Nah, kalian juga jangan lupa jaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Agar apa? Agar kalian tidak mudah terkena sakit. Kalian bisa sehat terus dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke? Oke, tetap semangat. Tetap semangat dan niat untuk belajarnya ya. Oke. Pembelajaran kita kita pelajaran apa sih hari ini? Siapa yang tahu? Oke, good job. Kita sekarang berada di pelajaran pengelolaan sarana dan prasarana. Betul. Seperti kemarin yang udah kita bahas. Ini kita bahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke. Ya. Kita sekarang sudah di pertemuan ke-5. Kita pertemuan ke-5 yang mana kalian sudah mempelajari materi dari materi pertama sampai materi ketiga, sampai materi keempat. Siapa ingat materi apa saja yang pernah kita bahas? Oke, good job. Iya, betul. Yang pertama kita membahas ada pengertiannya, ada ruang lingkupnya, tujuannya dari administrasi sarana dan prasarana. Kemarin banget
kita juga membahas mengenai fungsi administrasi sarana dan prasarana. Nah, sekarang Ibu belum ganti topik, Ibu belum ganti materi. Kita masih membahas mengenai fungsi administrasi sarana dan prasarana, juga terkait dengan studi kasusnya. Ya, beberapa studi kasusnya. Oke. Karena materi kita belum bisa lanjut, kita masih membahas mengenai fungsi administrasi sarana dan prasarana, tapi Ibu gak mau belajar dengan cara bosen, yaitu dengan Ibu hanya menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian untuk lebih aktif nih. Oke, lebih aktif dalam pembelajaran ini. Oke. Kemarin kita udah bahas fungsi dari administrasi sarana dan prasarana ya. Nah, sekarang kalian sudah menangkap. Kemarin juga Ibu tanya dari materi pertama sampai materi ketiga, pada masih ingat gak sih kayak pengertiannya apa, ruang lingkupnya gimana, tujuannya apa, dan alhamdulillah semuanya juga masih ingat. Nah, Ibu akan memulai dengan studi kasus. Coba ya, coba kalian bayangin situasi ini. Misalkan di sebuah sekolah itu fasilitas belajarnya sudah lengkap. Ada proyektor, ada AC, ada laptop di tiap kelas, bahkan lab komputer yang baru saja direnovasi. Perpustakaan yang nyaman, lalu meja-meja yang tertata dan lengkap semua. Tapi setelah setahun, hampir semua barang itu bermasalah. Seperti kayak proyektor yang gak nyala, habis itu AC-nya mati, AC-nya rusak, laptopnya lemot banget kayak siput. Padahal anggaran sekolah itu udah habis semua tuh untuk itu. Nah, coba sekarang kalian pikirkan kira-kira apa yang salah. Lalu, siapa sih yang bertanggung jawab untuk ini semua? Dan juga apa yang sebenarnya dilakukan? Coba kalian boleh diskusi sama teman kalian berdua, sama teman sebelahnya boleh, sama teman bangkunya, silakan kalian berdiskusi. Ibu tunggu. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Oke. Nah, permasalahan tadi, ada yang bisa jawab kenapa? Oke. Kainara dan Syakira, silakan dijawab. Oke, good. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, Kinan, silakan. Oke, pintar semuanya. Betul. Masalah tadi itu terjadi karena apa? Karena tidak adanya sistem administrasi, sarana dan prasarana yang baik. Nah, kemarin kita sudah bahas apa saja sih fungsi administrasi sarana dan prasarana. Siapa yang tahu? Oke, coba Arsa silakan jawab. Apa aja sih fungsinya? Oke, pertama perencanaan atau planning, betul. Oke, pengadaan, procurement, oke. Inventarisasi, oke. Penyimpanan dan penataan, good. Penggunaan, good. Pemeliharaan, good. Oke, penghapusan, betul. Betul sekali Arsa, good job. Nah, sekarang kita coba bahas fungsi administrasi secara perlahan ya.
agar kalian juga lebih paham lagi. Karena kan kemarin kita baru inti dari fungsinya, dari per poin itu. Sekarang coba kita lebih jelasin lagi, apa sih maksud tiap poin itu, kalimatnya. Yang pertama, nah tadi kita udah bayangin ya, kalau misalkan tadi siapa tadi tanggung jawabnya siapa? Iya betul, tim pengelola fasilitas sekolah. Tanggung jawabnya adalah tim pengelola fasilitas sekolah. Nah tugasnya itu bukan hanya mengatur barang, tapi juga harus memastikan kalau semuanya itu berjalan optimal, berfungsi optimal, lalu juga mendukung proses belajar. Tuh, coba kita bahas yang pertama mengenai perencanaan atau planning. Nah, fungsi paling pertama ini atau perencanaan itu adalah fungsi yang paling awal dan yang paling penting. Kenapa sih? Karena merencanakan berarti sekolah atau lembaga pendidikan itu harus merancang dan memikirkan apa saja kebutuhan fasilitas dan peralatan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, perencanaannya juga nggak boleh ngasal-ngasalan, harus berdasarkan data kebutuhan aktual. Misalkan bisa dari hasil observasi, bisa dari laporan guru atau laporan siswa. Lalu juga contohnya, kalau misalkan sekolah ini ingin meningkatkan pembelajaran digitalnya, otomatis mereka harus memiliki sarana, yaitu proyektor. Misalkan sekolah ini membutuhkan 10 proyektor. Jangan asal beli aja 20 proyektor, kita simpan buat jaga-jaga. Salah. Kita harus mengecek dulu kebutuhan per kelasnya itu berapa. Misalkan sekolah itu memiliki 12 kelas. Berarti tidak boleh lebih jauh dari jumlah kelas. Kenapa? Karena bisa menyebabkan mubazir. Tuh, yang kedua ada pengadaan. Nah, setelah direncanakan barulah proses pengadaan. Pengadaan ini bisa melalui apa? Bisa melalui pembelian langsung, bisa melalui lelang, bahkan atau hibah dari pihak luar. Ini udah kita bahas di pertemuan kedua. Oke? Nah, yang penting itu apa sih dalam proses ini? Yaitu kualitas barangnya, harga yang wajar, ketepatan jumlah dan jenis barangnya. Contoh, sekolah merencanakan membeli laptop untuk lab komputer. Nah, maka komputer yang dibeli itu harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh siswa. Bukan hanya membeli yang harganya murah, bukan hanya membeli yang kualitasnya kurang. Tuh. Jadi harus sesuai rencana, bahkan make up harganya itu bisa bikin dana pendidikan yang diberikan itu sesuai. Tuh, selanjutnya ada inventarisasi. Setelah barang datang, jangan langsung dipakai. Semua barang harus dicatat dulu dalam daftar inventarisasi sekolah. Bisa apa aja, Bu? Bisa menulis nama barang, jumlahnya, mereknya, nomor serinya, lokasi penempatannya, kondisi barangnya. Tuh, perlu dicatat dan didata semuanya. Contohnya, proyektor dengan nomor seri A1 dicatat itu berada di kelas 12 misalkan. Jadi kalau suatu barangnya itu suatu hari barangnya itu hilang atau rusak, kita tahu nih harus tanya kemana ini barangnya, karena barang yang dihilang itu ada di kelas ini. Hilangnya kapan, sebabnya apa, itu juga nanti harus dicatat. Tuh. Lalu ada penyimpanan dan penataan. Nah, semua barang sudah dicatat, maka harus disimpan sesuai dengan jenis, fungsi, dan tingkat keamanannya. Contoh alat-alat lab, nggak boleh disimpan sembarangan.
harus disimpan di lemari yang khusus yang tahan dengan bahan kimia. Bola dan alat olahraga itu juga sebaiknya disimpan di tempat atau gudang khusus untuk olahraga. Nggak boleh disimpan di pojokan kelas, di pojokan aula, sehingga barangnya tidak tertata dengan rapi. Apakah sekolah itu akan terlihat nyaman kalau barang-barangnya tersimpan secara sembarangan? Itu tidak. Oke, selanjutnya adalah penggunaan. Nah, setelah barang ditata dan siap dipakai, maka harus digunakan sesuai dengan fungsinya dan juga dengan tanggung jawab. Laptop yang seharusnya digunakan untuk belajar, ya dipakai untuk belajar. Nggak boleh, ibu saya izin mau ke lab komputer. Ngapain kamu? Saya mau main game. Wah, main game di sekolah tidak bisa. Barang yang sudah disediakan harus dijalankan sesuai dengan fungsi. Betul. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Seringkali kita punya sekolah bagus, barangnya bagus, tapi cepat rusak. Kenapa? Betul, karena nggak dirawat. Nah, ini juga penting ya. Kalian harus memelihara barang itu secara berkala. Tuh, selanjutnya adalah penghapusan. Kalau barangnya udah rusak total atau tidak bisa digunakan, maka barang-barang ini bisa dihapus. Dengan cara apa? Dijual kembali. Kalau barangnya itu masih bisa dipakai, hibahkan atau bahkan dimusnahkan. Contoh kursi kayu yang kakinya udah patah 2, apakah masih bisa dipakai? Apakah masih layak? Tidak, maka bisa dibuang, dimusnahkan gitu. Sudah terjawab ya. Nah, kita balik ke studi kasus awal yang tadi. Sekolahnya banyak barang yang rusak dan nggak tahu nih rusaknya tuh kenapa dan kemana. Tuh, sekarang ibu buat tugas untuk kalian. Coba boleh kalian diskusi dengan teman berdua ya, maksimal 2 orang aja. Kalian coba, sekolahnya ini banyak barang yang rusak, tapi nggak tahu nih barangnya rusaknya kenapa, kemana. Betul, coba dari judul itu kalian buat langkah-langkah solusi dari permasalahan itu dengan menerapkan fungsi administrasi, sarana, dan prasarana yang tadi kita pelajari. Terus kalian bisa catat apa sih pertama yang harus kalian lakukan dulu. Yang kedua, siapa sih dalam permasalahan ini, siapa yang harus bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, gimana caranya agar kejadian ini tidak terulang. Oke, bisa kalian kerjakan. Kalian anggap diri kalian sebagai administrator, sebuah administrasi di sekolah kalian. Oke, terus kalian buat diri kalian dan kalian anggap kalian sebagai itu, jadi kalian menjawabnya dengan mudah. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan? Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan, terus dicatat ya. Oke, mungkin hari ini kita nggak cuma belajar teori ya tadi ya, kita juga menyelesaikan masalah nyata atau studi kasus. Nah, dari studi kasus itu kalian sudah bisa menjadi mini konsultan administrasi sekolah nih. Kalian udah tahu nih, oh pandangan kalian kalau barang begini kenapa harus diapain, kalian sudah ada bayangan. Oke, ingat, jadi dalam dunia pendidikan itu administrasi bukan hanya tentang catatan, tapi tentang bagaimana
fasilitas itu bisa mendukung pembelajaran yang nyaman dan juga maksimal. Oke, sekarang tadi kan sudah kalian kerjakan juga tadi tugasnya berdua, semuanya hebat jawabannya. Tugas kalian di minggu ini, kalian mengamati sarana dan prasarana di rumah boleh, atau di tempat pengajian kalian boleh, tempat les kalian boleh. Kira-kira sudah terkelola dengan baik atau belum? Dan kalau belum, apa yang bisa diperbaiki? Kalian jadi mini administrasi, kalian jadi mini konsultan administrasi nih. Oke, kalian belajar lagi, kalian mempraktekkannya kembali ya. Oke, lalu tugasnya dikemanain Bu? Kalian catat, lalu kalian buat dalam tugas video dan upload di YouTube. Linknya kirim ke ibu ya. Oke, paham semuanya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, kalian paham semua ya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian dalam pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.